Baik, di video kali ini saya akan jelaskan materi perkuliahan kita tentang aplikasi kolaborasi manajemen berbasis online. Jadi cukup penting bagi kita selaku mahasiswa yang nantinya akan terjun di dunia pekerjaan dan pastinya nanti akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang sifatnya itu tim, maka untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas tersebut, ada sebuah aplikasi, ada beberapa platform yang kita kalau pakai itu bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan. Jadi sehingga memudahkan kita dan juga tim menyelesaikan tugas. Nah, jadi sekilas apa itu aplikasi kolaborasi manajemen proyek berbasis online? Jadi itu sebuah platform ya, sebuah alat yang membantu tim dan individu untuk mengatur dan menyelesaikan pekerjaan secara online. Ya, jadi di situ tuh ada apa aja? Ya, ada beberapa fitur ya nantinya di dalam aplikasi itu ya ada fasilitas komunikasi, kemudian koordinasi, pengelolaan tugas di antara anggota tim yang terlibat tentunya. Ya, misalkan di situ juga ada eh, menyediakan kalender. Nanti kita akan coba menggunakan salah satu aplikasi ya sebagai prakteknya. Nah, manfaatnya apa sih dari aplikasi kolaborasi manajemen berbasis online ini? Ya, tentunya meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan organisasi dan produktivitas kerja begitu ya. Sehingga bisa memungkinkan ya pekerjaan itu jauh lebih cepat selesai atau lebih terukur gitu ya, lebih rapih juga draftnya dan sebagainya. Nah, manfaat berikutnya juga bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim. Jadi di antara tim tersebut tidak ada yang berat sebelah gitu ya. Artinya semua bekerja bersama karena pembagiannya jelas. Nah, itu semua itu berbasis online. Nah, tentunya manfaat berikutnya adalah bisa menghemat waktu dan juga biaya. Misalkan saya sedikit cerita ya, teman saya kalau yang bekerja di beberapa kantor yang ada di Jakarta, itu menerapkan pekerjaan hybrid. Jadi tidak sepenuhnya bekerja di kantor, tapi WFA, jadi juga sesekali ke kantor. Nah, misalkan dari sisi pegawainya ya, itu dari waktu itu bisa sangat lebih efisien ya, karena kan nggak perlu berangkat dari rumah ke kantor begitu ya, sehingga bisa lebih lebih enak aja gitu ya bekerja WFA gitu. Nah, dari sisi pegawainya juga otomatis kan tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos gitu ya, ongkos dari rumah ke kantor. Nah, sedangkan kalau misalkan dari sisi kantornya sendiri, nah itu lebih hemat biaya listrik begitu ya. Jadi kalau misalkan ada 100 pegawai gitu ya, dalam satu hari semuanya masuk, dibanding dengan sebagian masuk, sebagian WFA, otomatis kan biaya listrik itu kan lebih murah ketika perusahaan itu menerapkan WFA untuk pegawainya. Jadi biaya listrik daripada kantor tersebut jauh lebih murah gitu kan ya, lebih sedikit yang dikeluarkan biayanya dan sebagainya. Artinya dengan aplikasi ini itu bisa lebih menghemat waktu dan juga biaya. Nah, ini ada beberapa aplikasi ya yang cukup terkenal yang digunakan oleh banyak orang lah ya untuk menyelesaikan pekerjaan timnya atau pekerjaan pribadi juga. Ada Basecamp, ada Asana, ada Trello, ada ProfHub, ada Atlassian, Avanza, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan coba untuk mendemonstrasikan salah satu aplikasi yaitu Trello ya.
Di dalam aplikasi tersebut pada prinsipnya itu menerapkan 3 to do, doing, done. Nah, ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, itu apa sih? Itu kalau zaman dulu itu ditempel di dinding kantor gitu ya. Nah, makanya ada istilah di Jepang kanban gitu ya. Kanban itu artinya cara bahasa Jepang papan nama atau papan iklan. Nah, itu dikembangkan di perusahaan Toyota oleh Taichi Ohno ya untuk mengembangkan sistem kontrol produksi menggunakan kartu yang memberikan sinyal visual untuk mengacu suatu tindakan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ditempel di dinding supaya para pegawai atau para karyawan itu melihat list to do yang akan dikerjakan, kemudian list doing yang sedang dikerjakan dan list yang telah dikerjakan. Nah, kalau ini kan sifatnya offline ya, langsung ditempel di dinding gitu ya. Sedangkan sekarang zaman lebih praktis gitu ya dan lebih efisien itu berbasis online. Nah, pada prinsipnya ya visualisasi alur kerjanya itu ada backlog, apa yang mau dikerjakan ya, in progress ya, to do, to doing gitu ya, dan juga done dan itu maksudnya selesai. Nah, prinsip berikutnya itu ada pembatasan work in progress. Jadi setiap pekerjaan itu ada apa namanya? Ada timeline-nya gitu. Jadi sekian hari harus selesai apa aja, sekian hari harus selesai apa aja dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk pengelolaan alur kerja ya. Nah, berikutnya pada prinsipnya adalah menetapkan aturan secara eksplisit. Jadi jelas. Jadi tugas A siapa yang mengerjakan, tugas B siapa yang mengerjakan dan seterusnya. Nah, itu bisa terlihat dan bisa diatur dan kalau misalkan alur kerja ini ya, itu ada yang bisa disebut dengan project manager. Jadi yang mengatur semuanya dan membagi-bagi tugas dan mengecek-ngecek tugas itu biasanya kalau di perusahaan itu bisa disebut dengan project manager. Nah, prinsipnya adalah penerapan umpan balik yang berulang dan berikutnya juga perbaikan berkelanjutan. Ya, ini pada intinya adalah bagian dari pekerjaan atau manajemen pekerjaan ya. Nah, Kanban style itu modelnya seperti ini. Jadi ada board ya. Kemudian di dalam board ini ada ada list ya. Ada list to do, ada list doing, ada list done gitu ya. Nah, di list to do ini ada card, ada beberapa notes gitu atau beberapa catatan. Nanti kalau misalkan sedang progres berarti masuk ke uh, list doing. Misalkan sudah selesai, digeser masuk ke list done atau selesai. Nah, berikut adalah tampilan contoh aplikasi manajemen berbasis online Trello. Ya, ini screenshot dari aplikasi Trello. Nah, sebelum saya akan berikan tugas, saya akan sedikit demonstrasikan cara penggunaan Trello. Nah, silakan teman-teman masuk ke trello.com. Lalu, misalkan teman-teman belum memiliki akun, maka tugas pertama kalian adalah membuat akun di Trello. Nah, jika sudah membuat akun dan sudah masuk ke dashboard, nah maka tampilannya seperti ini, ya. Nah, di tampilan seperti ini, maka ketika kita ingin membuat sesuatu atau suatu project gitu ya, itu bisa ditambahkan melalui button ini, button plus gini ya. Nah, lalu create board ya
Atau misalkan lewat sini juga bisa pakai template atau membangun workspace. Jadi bikin grouping gitu ya, bikin board, lalu bisa mengundang orang-orang yang terlibat dalam project tersebut. Nah, ini biasanya organisasi atau perusahaan atau keluarga. Nah, atau kalau sekarang kita cukup menggunakan board untuk pribadi dulu. Kita klik. Nah, di sini ada board title. Kita kasih judul, misalkan kita kasih, misalkan kita mau bikin tugas skripsi gitu aja ya. Nah, ini kita private ya. Private itu artinya orang tidak bisa mengakses. Kalau workspace ada beberapa member yang terlibat. Nah, kalau public itu orang siapa aja bisa melihat dan mengedit. Nah, kita mungkin pilih ini aja ya, workspace. Lalu kita klik. Nah, di sini masih kosong ya. Nah, sesuai Kanban style tadi, kita bisa buat to do, kemudian doing, lalu done. To do ini kan berarti apa yang kita rencanakan. Contohnya misalkan membaca makalah, mengumpulkan data penelitian, mencari narasumber. Nah, ini contoh saja ya. Jadi kita ada project skripsi gitu ya. Nah, kalau misalkan ini listnya ada di sini, itu artinya rencana kita yang akan dikerjakan. Nah, kalau misalkan sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan, maka ini bisa digeser aja. Nah, seperti ini. Oh, sekarang saya sedang membaca makalah, gitu ya. Lalu kalau misalkan sudah selesai, tinggal digeser. Oh, selesai. Cukup sederhana. Jadi, fungsi daripada ini, kalian bisa lebih mudah mengontrol kita, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Baik lagi ke tugas tadi, jadi tugas teman-teman adalah membuat akun Trello, lalu buat board, terserah, lalu ini saya ganti, screenshot, dashboard Trello, lalu tes itu tugas ya. Jadi ada dua yang di screenshot. Yang pertama akunnya ya, ininya yang di screenshot ya. Oh, ini membuktikan nanti berarti teman-teman sudah memiliki akun Trello gitu ya. Lalu yang kedua nanti di screenshot bagian ininya. Nah, seperti ini. Nah, di screenshot gitu ya. Jadi itu saja nanti tugasnya untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.